Nathan Choon, pemain keturunan Belanda Indonesia yang memperkuat timnas Garuda, kini sedang jadi buah bibir. Setelah resmi berpisah dengan Swansea City, Nathan berstatus bebas transfer. Dan kabar mengejutkannya, Persebaya Surabaya, klub Liga 1 yang pernah ia sebut sebagai impian, bisa jadi tujuan selanjutnya. Apakah mimpi Nathan main di Persebaya akan jadi kenyataan lebih cepat? Mari kita bahas tuntas. Nathan Choon, lahir di Rotterdam, Belanda, 22 Desember 2001. Karir profesionalnya dimulai di Excelsior, klub kasta kedua Belanda. Di sana, ia tampil solid sebagai bek kiri dan bahkan sempat jadi andalan. Namanya mulai mencuat di kalangan fans Indonesia ketika ia resmi dinaturalisasi dan dipanggil Shin Taeyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada Agustus 2023, Swansea City, klub asal Inggris, merekrut Nathan. Harapan besar sempat menyelimuti kepindahan ini. Namun sayangnya, ia hanya tampil sebanyak 3 kali bersama Swansea. Minimnya menit bermain membuatnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada Januari 2024. Tapi di sana pun, dia belum sepenuhnya mampu bersinar. Dan kini, pada 1 Juli 2025, Nathan dan Swansea memutuskan berpisah secara damai. Kontraknya dihentikan lebih awal lewat kesepakatan bersama. Nathan pun resmi jadi free agent. Buat seorang pemain berusia 23 tahun, status bebas transfer adalah peluang dan juga tantangan. Di satu sisi, ia bisa bebas memilih klub. Tapi di sisi lain, harus pandai membaca arah karir. Nathan kini punya 2 pilihan besar. Tetap berpetualang di Eropa dan mencari klub baru. Pulang ke Indonesia dan memulai lembaran baru bersama klub lokal. Nah, opsi kedua ini yang mulai ramai dibicarakan, apalagi karena satu nama sudah disebut langsung oleh Nathan sendiri, Persebaya Surabaya. Dalam sebuah wawancara yang viral di Instagram Tribun Persebaya, Nathan pernah mengaku, "Kalau saya sudah tua, mungkin saya akan main di Indonesia, di Persebaya, karena mereka memiliki banyak supporter." Kata-kata itu muncul karena ia terinspirasi dari cerita Arsenio Valpoort, ex-striker Persebaya asal Belanda yang pernah merasakan atmosfer luar biasa bonek mania. Nathan merasa penasaran dengan klub yang punya basis fans sebesar itu. Kalimat itu mungkin diucapkan dengan konteks masa depan yang jauh, tapi sekarang, situasinya berbeda. Ia masih muda, punya status bebas transfer, dan Persebaya jelas butuh tambahan pemain berkualitas di lini belakang. Kombinasi yang sangat memungkinkan. Sekarang pertanyaannya, apakah Persebaya akan bergerak cepat? Manajemen Persebaya selama ini dikenal cukup selektif dalam memilih pemain asing atau keturunan. Tapi kalau kita bicara soal kualitas dan nilai market, Nathan jelas memenuhi syarat. Ia masih muda, sudah main di Eropa, dan pernah bela timnas. Dengan status bebas transfer, artinya Persebaya tak perlu mengeluarkan biaya untuk tebus kontrak, hanya soal negosiasi gaji dan proyek masa depan. Ditambah lagi, Nathan sendiri sudah menyatakan ketertarikannya. Kalau manajemen serius, ini bisa jadi transfer impian bagi bonek mania. Kalau benar-benar bergabung ke Persebaya, Nathan Choon akan jadi tambahan luar biasa. Apa saja kelebihannya? Teknik bertahan Eropa, distribusi bola yang bagus, mobilitas tinggi sebagai bek kiri, pengalaman timnas Eropa. Kehadirannya juga bisa menginspirasi banyak pemain muda di Indonesia bahwa pulang ke Liga 1 bukanlah kemunduran, tapi bentuk kontribusi nyata. Meski semua terlihat cocok, tetap ada tantangan. Pertama, apakah Nathan mau turun kelas dari Eropa ke Liga 1? Kedua, apakah Persebaya siap dari sisi finansial dan proyek jangka panjang? Namun, dengan niat yang sama-sama kuat, semuanya bisa dinegosiasikan. Persebaya bisa menawarkan panggung utama dan fanbase luar biasa. Sementara Nathan bisa memberikan kontribusi nyata. Mimpi main di Persebaya pernah ia ucapkan. Dan sekarang, semua jalan terbuka.
Apakah Persebaya akan jadi pelabuhan barunya? Apakah bonek akan menyambut sang pemain Eropa berdarah Indonesia? Atau Nathan akan tetap bertahan di benua biru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus update soal kabar transfer, berita timnas, dan dunia sepak bola Indonesia lainnya. Tulis di komentar, kalau Nathan gabung Persebaya, kira-kira bakal cocok nggak?